Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku semua. Kembali lagi bertemu dengan Pak Imam di sini. Dalam video kali ini, yuk kita belajar lagi bersama tentang bangun datar. Tujuan pembelajaran dari video kali ini adalah mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar, yaitu segi empat, segitiga, dan juga segi banyak. Kita mulai dengan pengertian dari bangun datar. Apa yang dimaksud dengan bangun datar? Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang mempunyai permukaan datar dan tidak memiliki ruang. Anak-anak, untuk mempermudah pemahaman konsep tentang bangun datar, di sini ada peta konsep bangun datar yang akan kita pelajari bersama, dimulai dari segi banyak. Segi banyak yang akan kita bahas adalah segitiga dan juga segi empat. Segitiga sendiri berdasarkan sisinya ini dibagi menjadi tiga anak-anak. Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, serta segitiga sembarang. Sedangkan berdasarkan sudutnya, segitiga di sini dibagi menjadi segitiga lancip, segitiga siku-siku, serta segitiga tumpul. Sedangkan untuk segi empat, di sana ada empat bentuk dasar yaitu layang-layang, jajar genjang, trapesium, dan juga segi empat sembarang. Untuk layang-layang meliputi belah ketupat dan persegi. Untuk jajar genjang di sana ada belah ketupat, persegi panjang, dan juga persegi. Sedangkan untuk trapesium sendiri terbagi menjadi tiga, trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, serta trapesium sembarang. Yuk kita mulai dari ciri-ciri bangun datar. Yang pertama, segi banyak. Pengertian dari segi banyak. Banyak benda di sekitar kita yang berbentuk bangun datar. Di antara benda tersebut ada yang termasuk segi banyak, ada juga yang tidak termasuk segi banyak. Anak-anak coba perhatikan contoh pada gambar berikut ini. Pada gambar 5.1 ada 4 benda yang merupakan segi banyak. Contohnya ada papan tulis yang berbentuk segi 4, ada mur dan baut yang berbentuk segi 6, ada penggaris segitiga, dan juga ada layang-layang. Sedangkan di gambar 5.2 merupakan bukan segi banyak. Contohnya gambar roda, gambar balon berbentuk hati, gambar cincin, kemudian ada juga gambar es krim. Anak-anak, untuk memahami jenis dan ciri segi banyak tersebut, perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama adalah penggaris yang berbentuk segitiga. Penggaris berbentuk segitiga ini mempunyai tiga sisi berbentuk garis lurus. Antar sisi membentuk kurva tertutup. Sedangkan pada papan tulis yang berbentuk segi empat ini memiliki 4 sisi yang berbentuk garis lurus. Antar sisi membentuk kurva tertutup. Jika diperhatikan pada contoh tersebut, dapat diketahui bahwa bangun datar tersebut mempunyai sisi berbentuk garis lurus. Ingat lagi anak-anak, mempunyai sisi berbentuk garis lurus dan paling sedikit memiliki 3 buah sisi. Oke ya, paling sedikit memiliki 3 buah sisi yang berbentuk garis lurus. Kemudian antar sisi tersebut membentuk sebuah bentuk kurva yang tertutup. Lalu bagaimana dengan bangun yang bukan segi banyak? Perhatikan gambar es krim berikut ini. Pada gambar es krim di sana memiliki 3 sisi. Satu sisi di sana berbentuk garis yang bukan lurus nih, bukan garis lurus. Kemudian yang dua sisinya berbentuk garis lurus. Jadi hanya ada dua yang berupa garis lurus. Sedangkan antar sisi membentuk kurva tertutup. Pada gambar yang kedua mempunyai satu sisi tidak berbentuk garis lurus nih. Bahkan tidak punya garis lurus sama sekali nih untuk gambar kedua. Antar sisi membentuk kurva terbuka. Dari dua contoh gambar tersebut diketahui bahwa bangun tersebut mempunyai sisi yang berbentuk garis lurus sebanyak 2 buah. Dan juga ada yang tidak punya nih sisi yang berbentuk garis lurus. Kemudian antar sisinya yang gambar pertama membentuk kurva tertutup, yang gambar kedua membentuk kurva terbuka. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disebutkan bahwa segi banyak adalah suatu kurva tertutup. Kata kuncinya adalah suatu kurva tertutup yang dibatasi
minimal 3 ruas garis. Oke ya. Jadi suatu kurva tertutup yang dibatasi paling sedikit 3 buah ruas garis. Selanjutnya adalah jenis bangun segi banyak. Yang pertama, jenis bangun segi banyak yang beraturan. Bangun segi banyak yang beraturan adalah bangun segi banyak yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama nih, besarnya sudut-sudut dari segi banyak beraturan adalah sama. Jadi tiap sudutnya ini besarnya sama. Kemudian yang kedua, panjangnya sisi-sisi segi banyak beraturan adalah sama. Jadi semua sisinya nih memiliki panjang yang sama. Yang ketiga, segi banyak beraturan mempunyai simetri lipat sama dengan jumlah sudutnya. Jadi kalau sudutnya ada 4, maka simetri lipatnya juga 4. Sudutnya ada 3, maka simetri lipatnya juga 3. Ciri yang keempat, segi banyak beraturan memiliki simetri putar sama dengan jumlah sudutnya. Simetri putarnya juga sama dengan jumlah sudutnya. Kalau sudutnya ada 6, berarti simetri putarnya juga ada 6. Nah, itulah yang disebut dengan bangun segi banyak beraturan. Yang kedua adalah bangun segi banyak tak beraturan. Bangun segi banyak tak beraturan memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, besarnya sudut-sudut pada bangun segi banyak tak beraturan ini tidak sama. Jadi sudutnya variatif nih, tidak sama semuanya, besarnya tidak sama. Kemudian yang kedua, panjangnya sisi-sisi pada bangun segi banyak tak beraturan ini tidak sama panjang. Jadi variatif juga, ada yang panjang, ada yang lebih pendek dan sebagainya. Yang ketiga terkait simetri lipat. Pada bangun segi banyak tak beraturan, jumlah simetri lipatnya tidak sama dengan jumlah sudutnya. Sedangkan yang keempat ini terkait dengan simetri putar. Jumlah simetri putar pada bangun segi banyak tak beraturan tidak sama dengan jumlah sudutnya. Nah, anak-anak, ini sekilas tentang bangun segi banyak. Selanjutnya untuk bangun segitiga dan bangun segi empat, bagaimana ciri-cirinya dan juga karakteristiknya akan Pak Imam bahas pada video selanjutnya, bagian kedua dan bagian ketiga. Tetap semangat belajar ya anak-anakku, jadi anak yang cerdas dan berkarakter. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.